Gigs Radio 96,5 FM. Radio Milenial Kebanggaan Kita. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita. Halo sobat keren semua, balik lagi di Mantap, semangat menatap pagi bareng dua and only Kapitan Arywan yang kece badai. Nah sobat keren, apa kabarnya nih? Masih pada sehat kan pagi hari ini? Pokoknya tetap jaga kesehatan biar bisa tetap beraktivitas, terutama yang lagi beraktivitas di luar rumah. Yang lagi kejebak macet pasti harus tetap semangat, jangan pada loyo. Biar pada nggak loyo, gimana kalau pagi ini kita ngomongin tentang movie dan pengalaman lucu kalian nih sobat keren. Kalian bisa share pengalaman lucu kalian tentang movie atau apa saja hal lucu yang pernah kalian alami. Misalkan kayak pernah kecepirit di sekolah atau kecepirit di rumah mantan. Kan tuh lucu banget tuh pasti kan. Langsung aja share di 0812 XXX. Bisa kalian telepon, bisa kalian WhatsApp, asal jangan kalian blok. Kita tunggu ya sobat keren. Sobat keren, kalau kita ngomongin movie, pasti banyak banget penggemar movie atau film yang suka nontonin Marvel Cinematic Universe atau MCU ya kan. Nah kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian seputar MCU nih, yang mana kemarin malam MCU ngeluarin teaser di YouTube-nya tentang movie mereka yang sudah masuk fase keempat. Di dalam fase keempat ini ada beberapa judul movie mereka yang bakal tayang seperti Black Panther Wakanda Forever, Eternals, Guardian of the Galaxy Volume 3, The Marvel, dan masih banyak lagi. Jadi gak sabar gila gue untuk nontonin MCU ke depannya. Soalnya tuh gue ngikutin banget dari awal, apalagi yang judulnya Ikatan Azab tuh. Gila itu keren banget. Oke. Sebelum gue ngebacain WhatsApp dari kalian, gue bakal ngasih playlist yang bakal bikin kalian bersemangat. Stay tune terus di Gigs Radio. Nah, udah ada yang WhatsApp kita nih. Langsung gue bacain aja ya. Halo kakak, kenalin gue Mawar. Halo Mawar. Gue mau cerita tentang pengalaman lucu gue waktu SMA. Jadi waktu itu jam pelajaran kosong, daripada kita bete sekelas, jadi kita nonton film lah. Gue tuh asik-asik lagi nonton, kita digerebek sama guru BK. Kita udah panik dong, kaku semua tuh, dikira dia bakal marah. Mana yang kita tonton film kekoreaan. Dan yang gilanya, ternyata si ibu ini demen juga sama kekoreaan. Jadi dia ikut nimbrung, bukannya ngomelin. Si, lucu kan? Mana dia yang lucu Mawar? Yang ada tuh lu beruntung punya guru BK kayak si ibu yang demen kekoreaan, yang demen nimbrung sama siswa-siswanya lagi nonton kekoreaan. Ibaratkan 1 banding 1 juta lah tuh guru yang kayak gitu tuh. By the way, nama ibunya siapa sih? Boleh dong kasih tahu gue nama si ibu, sekalian username IG-nya. Soalnya mau gue blok. Nggak bercanda. Mau gue share di Instastory gitu. Kalau ada guru BK yang demen kekoreaan ya kan. Oke, gue mau break dulu ya. Stay tune terus di Gigs Radio 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita. Sebelum Duan and Only Kapitan Arywan undur diri, gue cuma mau menyampaikan, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ikuti semua protokol-protokol yang ada, dan jangan lupa untuk selalu dengerin Gigs Radio. Serta maaf kalau gue ada salah-salah kata, dan thank you banget atas atensi sobat keren semuanya. Duan and Only Kapitan Arywan undur diri. Bye bye. Nama gue Rizky, mahasiswa yang sering dapat tugas foto. Selain tugas, foto juga udah jadi hobi gue. Ngabadiin setiap momen yang spesial menjadi kebutuhan buat gue. Selain foto, main game juga jadi hobi gue. Dari game ringan sampai game yang paling berat udah gue coba semua. Maka, gue butuh smartphone yang bisa memenuhi kebutuhan dan menunjang hobi gue itu. Dan untung ada Realme 8 Pro yang dapat memenuhi kebutuhan gua dengan kamera 108 megapiksel capture infinity
Dengan layar full screen 6,4 inch Super AMOLED yang membuat warna terlihat lebih detail dan dapat meningkatkan experience dalam bermain game, yang ditunjang prosesor 720G yang siap menghempas segala jenis game dengan 50 watt super dead charge yang dapat mengisi daya baterai hanya sekejap. Realme 8 and 8 Pro 108 megapixels capture infinity. Realme dare to live. Gigs Radio 96,5 FM. Radio Milenial Kebanggaan Kita. 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita. Assalamualaikum, selamat siang sobat keren. Senang banget rasanya sore ini di tengah hiruk pikuk dunia yang gak ada habisnya, Isanti bisa nemenin kamu dalam acara kita yang keren, Nirwana Lampung. Nah, seperti biasa nih, Isanti bakal kasih info ke kamu tentang tempat-tempat wisata yang recommended untuk kamu kunjungi. Mungkin untuk sekedar mengisi waktu luang saat weekend, tempat untuk me time, atau bisa juga nih untuk dikunjungi bareng-bareng sama keluarga atau orang-orang yang tersayang. Nah, spesial untuk hari ini, tema kita adalah Bandar Lampung. Jadi, selama 1 jam ke depan, Isanti akan kasih rekomendasi ke sobat keren semua tempat-tempat wisata yang bagus-bagus banget yang ada di Bandar Lampung. Wow, gimana? Penasaran kan? Excited kan? So, stay tune ya di 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita. Radio Milenial Kebanggaan Kita. 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita. Sobat keren, masih di acara Nirwana Lampung bersama Isanti. Buat sobat keren yang masih bingung, aduh weekend ini ngapain ya, main kemana ya, pengen jalan-jalan cantik tapi nggak tahu harus kemana, cocok banget nih, kamu dengerin siaran di radio yang tepat. Tenang aja, nggak usah khawatir, karena dengan mendengarkan siaran ini, kamu akan mendapatkan informasi tempat wisata yang ada di Bandar Lampung. Oke deh, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke tempat wisata yang pertama, yaitu Sentra Oleh-Oleh di Gang PU. Buat sobat keren yang emang tinggal di Bandar Lampung, pasti nggak asing nih sama namanya. Yup, Gang PU merupakan sebutan lain dari sebuah jalan yang terletak di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kawasan ini banyak dikenal sebagai surganya keripik Lampung. Berawal dari usaha rumahan, kini olahan keripik pisang di Gang PU telah menjadi komoditi usaha berskala besar. Pengembangan olahan pisang pun tak terbatas hanya keripik, tetapi berupa panganan khas yang bercita rasa lainnya, seperti dodol pisang, sale pisang, hingga kue-kue ringan lainnya. Setelah ditetapkan oleh Pemkot Bandar Lampung sebagai sentra kawasan industri keripik, Gang PU jadi lebih dikenal sebagai objek wisata oleh-oleh makanan khas Lampung. Wisatawan yang singgah di kota ini rasanya belum sampai Bandar Lampung kalau tidak mengunjungi tempat ini dan membawa oleh-oleh keripik. Yuk, tunggu apa lagi? Siapkan receh kamu dan sempatkan mampir ke kawasan ini. Karena selain berwisata, kamu juga secara tidak langsung membantu menghidupkan perekonomian warga sekitar loh. Gak ada ruginya kan? Radio Milenial Kebanggaan Kita. 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita. Sobat keren, kembali lagi di acara Nirwana Lampung bareng sama Isanti. Destinasi wisata yang kedua yang akan Isanti kasih tahu yaitu wisata Pekor Waihalim. Nah, pasti sobat keren gak asing juga nih sama wisata yang satu ini. Kawasan yang identik dengan tempat untuk olahraga ini ternyata menyimpan banyak hal yang unik loh. Kamu bisa jalan santai sembari berburu barang-barang seperti pakaian, alat rumah tangga, hingga aksesori dan produk fashion. Tidak ketinggalan pula ada sederet kios dari pedagang kuliner yang tiap hari kian banyak saja jumlahnya dan variasi makanan yang ditawarkan pun sangat beragam. Ada pula wahana bermain anak yaitu istana balon, dokar, kereta, motor dan mobil mini untuk memanjakan adik-adik kecil saat diajak berkunjung ke kawasan ini. Waduh, paket komplit banget sih ini. Pas banget untuk sobat keren yang mau ajak keluarganya untuk berwisata sekaligus kulineran dan belanja. Radio Milenial Kebanggaan Kita. 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita.
Sobat keren, masih barengan Isanti di Nirwana Lampung. Nah, kalau tadi Isanti udah kasih info tempat wisata sekaligus kulineran, sekarang Isanti bakal kasih info tempat wisata yang gak kalah menarik dan berbau-bau Jepang nih, yaitu wisata Bukit Sakura. Untuk kamu penggemar budaya Jepang dan segala yang berbau kejepangan, wisata Bukit Sakura ini cocok untuk kamu. Wisata kece yang berlokasi di Jalan Batu Kalam Langkapura ini mengusung konsep suasana khas negara matahari terbit. Di sana, kamu bisa menikmati pemandangan alami dari atas perbukitan yang indah. Ada banyak sudut menarik di tempat ini yang bisa dijadikan sebagai spot bersuah selfie bagi para pengunjung, seperti Sky Bridge dengan latar panorama alam berupa perbukitan, dan spot foto dengan hamparan bunga sakura yang pastinya sangat instagramable. Tuh, milenial semua cocok banget nih untuk kamu yang mau mengisi feeds Instagram supaya kelihatan lebih kece dengan foto-foto estetik berlatar belakang bunga sakura. Radio Milenial Kebanggaan Kita. Sembilan 96,5 FM Gigs Radio, Radio Milenial Kebanggaan Kita. Sobat keren, gimana sama tempat-tempat wisata yang tadi udah Isanti rekomendasiin? Adakah yang menarik untuk kamu kunjungi? Udah dapat inspirasi belum? Oh, weekend ini mau kesini aja ngikutin saran Isanti, kayaknya menarik nih. Boleh banget jadiin tempat wisata rekomendasi dari Isanti tadi sebagai referensi tempat wisata yang pengen kamu kunjungi. Nah, sahabat keren, gak kerasa nih udah 1 jam Isanti nemenin kamu di acara Nirwana Lampung. Sekarang waktunya Isanti pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah setia dengerin Isanti dari jam 1 siang tadi sampai sekarang. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga informasi yang Isanti kasih tadi bisa membantu kamu yang sedang mencari referensi tempat wisata untuk mengisi waktu libur kamu. Terakhir, have a good day, semangat menjalani aktivitas, semangat menunggu waktu libur, and see you, bye-bye. Gigs Radio 96,5 FM. Radio Milenial Kebanggaan Kita. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Uniknya kehidupan membuat kita belajar tentang bahasa dan karakter manusia. Sampaikanlah kata maaf ketika kita melakukan kesalahan. Karena mengakui kesalahan adalah kesadaran menuju kedewasaan. Dalam kesusahan, tak perlulah canggung untuk sampaikan kata tolong. Lantas, tak lupa sampaikan terima kasih sebagai rasa menghargai terhadap sesama. Percayalah bahwa dengan 3 kata akan mengubah dunia menjadi lebih ramah. Karena kita beretika, berbudaya, dan keren. Gigs Radio 96,5 FM. Radio Milenial Kebanggaan Kita. Halo, selamat malam sahabat milenial. Gak kerasa ya udah malam Jumat. Seperti biasa ketemu lagi sama Titik TR yang selama 2 jam ke depan akan menemani kamu di program Ghostings, Ghost Story, and Stranger Things. Nah, di malam yang cukup dingin ini kita akan bahas cerita-cerita horor yang ada di rumah sakit di Indonesia. Kisah horor pertama berasal dari Rumah Sakit Dharma Medika di Tulung Agung yang sumber ceritanya kita ambil dari Line Today. Pada suatu ketika ada seorang perempuan yang udah berumur 55 tahun, namanya Aminah, dirawat di rumah sakit itu karena penyakit liver yang ia derita. Dokter udah mendiagnosis bahwa umur Aminah tidak akan lama lagi dan meminta kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Karena mata dan kukunya udah berwarna kuning, terlebih sang nenek terhitung terlambat untuk dibawa ke rumah sakit.
Meski demikian, pihak keluarga tetap berusaha dan berharap agar Aminah dapat kembali sehat, sehingga memesan kamar kelas VIP agar Aminah mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal. Selama di rumah sakit, Aminah pun diperiksa oleh dokter dan perawat, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Pada waktu-waktu biasa, dokter akan ditemani perawat ketika akan memeriksa Aminah. Namun suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari. Aminah diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, seumuran dengan Aminah. Nah, setiap harinya tim dokter juga tidak lupa selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah, mengingat kondisi Aminah ini kian hari kian memburuk. Namun pada hari ke-7, tim dokter terkejut karena melihat kondisi Aminah yang tampak segar bugar. Dari hasil pemeriksaan diketahui kondisi Aminah semakin membaik. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya. Aminah pun bertanya kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul 7 malam terkait kemana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 malam. Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, dokter dan perawat langsung terkejut. Kenapa? Karena sesuai dengan jadwal rumah sakit, gak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 dini hari. Karena maksimalnya gak lebih dari tengah malam. Terlebih tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang berusia 55 tahun. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Seketika suasana berubah hening dan merinding. Apalagi ketika Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan. Padahal arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan kamar mayat. Cerita horor yang kedua berasal dari RSCM yang lokasinya ada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Udah tua banget ya. Nyatanya hal itu selaras dengan banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli. Jadi pada suatu malam, Romli ini berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia ngelihat segerombolan orang sedang berkerumun di pinggir jalan. Dia pun kemudian menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran sedang membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Ia bergegas menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan, rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM, jadi Romli memutuskan membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya, namun sayang kedua orang tua temannya itu lagi ada di luar kota dan baru bisa sampai di rumah sakit pada besok paginya. Alhasil Romli dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya untuk menjaga si temannya itu sampai besok paginya. Nah, setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada orang tuanya sendiri nih untuk bisa nemenin temannya yang lagi terbaring lemas di RSCM. Kemudian ia pun pergi menuju ruang di mana si temannya ini sedang mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap aja terjaga, lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi untuk menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tidak kunjung tiba. Romli kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong RSCM. Namun bukannya mendapatkan petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit nggak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika lagi jalan-jalan di lorong yang gelap, dia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat nih. Selang beberapa menit, dia pun mendengar suara aneh seperti orang yang sedang berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya.
Karena penasaran, dia pun mendekati sumber suara. Anehnya ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak berantakan. Kemudian Romli mengarahkan pandangannya ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Waktu itu memang kondisi bangsalnya sangat minim cahaya, jadi dia harus sedikit memicingkan matanya untuk mendapatkan penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, dia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Sontak Romli langsung kaget dan lemes dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Baru aja sampai di depan bangsal, dia terjatuh karena tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan karena yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari, meninggalkan bangsal hingga akhirnya menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam ini pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruangan itu, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Nah, itu tadi adalah beberapa cerita horor dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Kalau kamu masih pengen dengerin cerita-cerita lainnya, mau request minggu depan kita bahas apa atau punya pengalaman nyata yang pengen dibagiin di sini, boleh banget DM ke Instagram kita @ghostings.gr. Gua _tr pamit undur diri. Sampai ketemu di ghosting selanjutnya. Radio Milenial Kebanggaan Kita.